Patih Lembusgoro. Berhubung kalian semua ada di sini, kita bicarakan kelanjutan dendam kesumatku yang dengan mudah dikalahkan anak kemarin sore. Juga bagaimana dengan kesemutanmu Juranggrawah? Sudah ada perkembangan? Juranggrawah. Sudah paman. Mungkin beberapa hari ke depan sudah sembuh seperti semula. Kami semua juga kurang paham bagaimana kami dengan mudah dikalahkan, apalagi semua tubuh tidak mampu digerakkan saat itu. Hanya karena kebaikan musuh memberikan kami pil, maka kami hanya merasakan kesemutan, tetapi tetap saja sangat menyiksa. Patih Lembusgoro. Bagaimana dengan kamu keponakanku, Durmagata? Apakah luka dadamu sudah sembuh? Durmagata. Sudah paman, hanya 2 hari muntah darah segar, berhenti ketika diberi pil oleh musuh kita yang cantik itu, Guru, atas permintaan adikku Diareni. Yang aneh sebenarnya bagiku adalah kenapa dari kita ini tidak ada satupun yang dibunuh, hanya diserahkan kepada kerajaan untuk diadili. Seharusnya aku memiliki orang-orang seperti ini, Guru, untuk menjalankan pemerintahan. Mandan Kumbang. Kalau itu rasanya tidak usah dibahas, muridku. Nanti akan memperlemah kedudukan kita. Sedangkan Eyang yang dikalahkan anak muda dengan sangat menyakitkan saja, Eyang tidak merasakan. Semua orang bilang Eyang kalah pun masih tertawa, dan akhirnya lemas, pingsan tidak berdaya. Inilah yang Eyang akan selidiki, dan bagaimana menangkalnya. Patih Lembusgoro. Benar, Radi Macangkumbang. Durmagata harus memiliki orang-orang seperti itu dalam pemerintahan. Tidak seperti raja-raja terdahulu, sudah langsung dihukum mati, padahal kesalahannya belum terbukti. Bukan berarti kita memihak musuh, tetapi itu adalah fakta yang ada. Macan Kumbang. Oh begitu ya Kakang. Aku tidak mengerti seluk-beluk soal pemerintahan. Patih Lembusgoro. Benar, Radi Macan Kumbang. Manusia seperti musuh kita itu seharusnya ada di dalam pemerintahan. Kesalahan harus dibuktikan. Nah, sekarang apa rencana kita? Ada 2 yang saling terkait. Membalas dendam atas kekalahan kita dan mendudukkan Durmagata sebagai Raja Mataram penerus Raja Samaratungga yang sampai saat ini belum mengundurkan diri. Bisa dimaklumi, Raja memiliki kewenangan seumur hidup, asal Raja mau. Durmagata. Bukan tujuan yang pertama mendudukkan aku sebagai Raja Mataram, sementara tujuan yang kedua membalas dendam, Paman. Patih Lembusgoro. Tidak, keponakanku. Kalau dulu memang tujuan utama adalah mendudukkan kamu sebagai raja yang gagal. Kalau sekarang arahnya adalah membalas dendam. Dalam keadaan pemerintah lemah adalah jalan masuk untuk mendudukkan kamu sebagai penerus tata raja. Karena tanpa menghadirkan musuh kita yang dulu, tidak ada jalan masuknya, hanya membuat kekacauan di pemerintahan saja. Kita tidak mungkin membuat kekacauan seluruh Mataram. Kalau kekacauan di Borobudur, Paman sudah lakukan bersama Adi Macan Kumbang. Durmagata. Terus caranya bagaimana, Paman? Patih Lembusgoro. Caranya adalah memberi jalan masuk musuh agar datang kembali. Jadi ada kesinambungan. Ada 2 pilihan. 1, menculik adik Jegdanu atau meminjam salah satu dari peralatan dakon. Menurut penglihatan indera ke-6 Paman, Jegdanu memiliki adik perempuan bernama Ambar. Tentu para penculiknya bukan seperti Juranggrawah tempo hari dengan kekerasan, sehingga jari Juranggrawah sampai terputus. Karena ini perempuan, dan tentu saja yang menculik harus perempuan. Kalau pilihan yang berat,
adalah meminjam kotak dakon. Durmagata pernah datang ke sana. Apakah sekarang masih ada keinginan ke sana lagi untuk meminjam 1 biji dakon saja? Suasana jadi sepi. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Mereka menunggu jawaban mana yang dipilih Durmagata, yang juga kelihatan masih samar tugas yang ia harus pilih. Kini dalam benak Durmagata masih tersimpan bayangan ketika dia meminjam 2 buah batu biji dakon yang dituduh mencuri dengan tertinggalnya beladi, sehingga dikejar sampai kedua biji batu dakon diambil kembali oleh yang berhak, sehingga tujuan untuk menjadi penerus tahta Mataram berantakan. Bahkan kini dirinya menjadi orang buangan di Pulau Kambang yang tidak berpenghuni. Kalau pilihan pertama dilakukan dengan menculik adik Jegdanu, tentu agak sulit tanpa kekerasan. Dan kalau dengan kekerasan, pasti mereka datang menuntut balas, dan yang pasti akan jatuh korban. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan melakukan penculikan tanpa kekerasan? Suasana hening dipecahkan dengan suara Patih. Bagaimana anakku Durmagata? Pilihan mana yang mudah bagimu? Durmagata, kalau menurut paman pilihan yang mana yang paling baik? Patih Lembusgoro, tidak ada pilihan yang baik, anakku. Semua memiliki risiko. Paman tidak ingin memberi saran. Semuanya tergantung pilihanmu sendiri. Nanti paman hanya membantu dalam pelaksanaannya, seperti saat kamu menembus lorong waktu tempo hari. Durmagata, paman, beri waktu untuk memikirkan. Patih Lembusgoro, ya keponakanku, paman beri waktu sampai esok hari. Paling tidak sudah ada pilihan. Bekas istana Durmagata. Di tempat lain saat malam hari, 2 wanita tengah berbincang. Dian Reni, adikku Reno, rasanya aku tidak dapat melupakan Herlan karena aku terlanjur mencintainya. Bagaimana caranya agar Herlan hadir lagi walau hanya sekejap saja? Hatiku terlanjur tercuri, sangat susah untuk melupakan. Aku terkesan Herlan manusia yang sopan, tidak pernah melakukan sesuatu kepadaku yang melampaui batas. Itulah Reno yang membuat aku semakin jatuh cinta kala itu. Ya Reno, ya sepertinya sulit Kak Reni, apalagi sekarang kakak kita Durmagata jadi orang buangan di Pulau Kambang yang tidak berpenghuni. Rasanya kehidupan kita terbalik segalanya. Tidak ada kereta lagi untuk bepergian, semua dirampas, dijadikan harta negara. Beruntung kita tidak ikut dibuang ke Pulau Kambang itu. Rasanya hidup ini semakin berat saja. Sesungguhnya aku pun selalu ingat akan kebaikan dan sopan santun Herman yang juga tidak pernah melampaui batas kesopanan. Tetapi apa daya, apakah kita akan bisa berjumpa lagi? Ya Reni, rasanya masih bisa ketemu Reno kalau saja ada jalan masuk ke eranya manusia kembar itu. Rasanya mereka juga mencintai kita Reno. Terbukti mereka juga melelehkan air mata saat berpisah tempo hari hanya karena mereka pemalu, jadi mereka diam. Kecuali saat itu mereka diantar Boy dan Hambali, baru mereka mau bertegur sapa saat kita berpisah. Sekarang caranya bagaimana untuk menghadirkan dia kembali, sebab sekejap saja. Pertemuan yang kedua rasanya kita baru dapat melupakan mereka, karena saat ini kita tidak siap berpisah. Kalau nanti kita bertemu yang kedua rasanya kita siap berpisah. Sekarang semakin kita berusaha melupakan mereka, maka mereka akan menampak bayang-bayang mereka kepada kita. Mungkin inilah yang disebut cinta pertama itu. Susah untuk dilupakan. Biarlah waktu berjalan yang mempertemukan kita. Terus